menggunakan teksnya itu kan dari iklan-iklan ini. Oke, sekarang di kegiatan. Kita lihat kegiatannya runtun nggak dengan tujuannya. Nilai inti, buka di inti. Berarti ini stop share dulu, saya share RPP, Pak. Dan itu apa bawahnya itu? Ini Pak, media pembelajarannya, PowerPoint-nya. Nah, nomor 4 itu apa? Ini iklan media cetaknya, Pak. Jadi mengamati. Oke. Nah, ini dari tujuan yang pertama tadi toh. Tapi aku melihat tadi mengamati semua ini. Mengamati iklan media. Mengamati semua, nah, mengamati semua. Jadi bahasa Indonesia mengamati semua. Tujuannya tadi yang pertama adalah kita lihat dulu, mulai mengamati isi iklan ya. Isi iklan itu apa? Nanti anak-anak setelah dikasih gambar ini nanti ada tanya jawab, Pak, tentang isi iklan. Isi iklan misalnya saya tanya, selain judul, selain merek yang di dalam iklan ini ada apa saja gitu. Nanti anak-anak bisa menyebutkan ada programnya, Bu, ada kapasitasnya, Bu, ada tabung. Nah, itu nanti namanya apa? Seperti itu, Pak. Jadi isi ya. Oke, yang di dalam gambar ini, Pak. Bukan apa yang ditawarkan. Ya, ditanya, nanti ke situ juga mungkin mereka belum tahu apa resik itu termasuk mereknya. Jadi saya buka dulu kalau resik itu mereknya. Habis itu apalagi yang itu tentang apa yang ditawarkan, tentang apa yang produk apa yang dijual di dalam iklan tersebut. Terus tujuan yang kedua? Tujuan kedua menguraikan pengertian iklan. Nah, pengertian iklannya di mana pengertiannya? Nah, di sini nanti sambil dijelaskan ada narasi yang dijelaskan terlebih dahulu, tapi tidak saya tulis di sini. Nanti setelah itu berarti mereka bisa jawab, loh, kalau kita seperti ini iklan tuh apa, Nak? Oh, iklan tuh Bu, produk yang ditawarkan, Bu, mereka menyuruh kita untuk membeli, seperti itu, Pak. Itu kalau iklan, kalau membeli itu iklan apa? Iklan media cetak, Pak. Kan iklan itu artinya iklan. Kan iklan itu bisa teguran mungkin. Jangan buang sampah di sini. Oh, Jangan merokok di sini. Ya, kalau itu suruh beli itu iklan apa? Namanya iklan apa? Penjualan. Hah? Iklan penjualan nggak, Pak? Wah, aku tak kok itu kok nanya. Nah, jenis iklan ada berapa? Yang di sini saya jenis iklan 2, iklan media cetak sama media elektronik, Pak, yang saya ambil. Oh, itu kan anunya apa ya? Menuangkannya. Tapi jenis iklannya sendiri itu kan ada iklan produk, iklan nyuruh membeli, ada iklan yang Layanan tidak nyuruh peringatan, iklan peringatan. Nah, itu tujuannya masuk di mana? Karena indikatornya nggak kelihatan tadi. Jadi aku nggak tahu yang mau dijelaskannya apa. Iklan ada nggak peringatan? Himbauan lah, bahasa kerennya. Itu berarti kalau iklan peringatan itu bisa layanan masyarakat itu ya, Pak? Ya bisa ada. Ada layanan, himbauan, larangan. Kan iklan juga. Iyalah. Nah, lalu tujuannya di mana yang seperti itu? Mungkin masuk di ini tujuan 2 ini. Dibuka lagi. Tujuannya. Nah, tujuan tadi setelah pengertian lalu dia bisa menyebutkan macam-macam iklan. Ya kayak enggak? Iya, Pak. Ya? Ya enggak? Ada iklan nanti ada iklan produk. Nah, itu kan. Mungkin karena indikatornya enggak ketok kok. Kan kamu enggak ngerti. Dengan kegiatan mengamati berbagai gambar benda, siswa dapat menguraikan pengertian zat. Oh, ini IPA ya? IPA-nya, Pak. Nah, kita yang bahasa dulu. Bisa lah ditampilkan
Yang PowerPoint-nya ini soal ada nggak? Enggak, Pak. Itu semua sudah digabung dalam lampirannya yang pakai RPP, ada RPP-nya, Pak. Dari RPP sampai Nomor 6 apa? Nomor 6-nya apa? 6. Klik ini nomor 6. semua media, Pak. Semua ini Klik pengertian nomor 6. iklannya. Habis itu ini iklan elektroniknya. Habis itu ini sesi tanya jawabnya, Pak. Habis itu selanjutnya sudah pelajaran IPA, Pak. Medianya aja yang di sini. Nah, sekarang di-share dulu. RPP nggih, Pak? Share dulu. Ya. Ya, nggih. Di kegiatan inti. Ah. Nah, sekarang saya mau tanya. Yang di kegiatan inti itu mulai dari ini ada siswa, ini guru, terus bawahnya lagi guru. Kalau banyak guru ini hot lah. Dalam pembelajarannya ini memberikan kepada siswa berpikir tingkat tinggi enggak kalau guru-guru. Ibarat implementasikan berpikir tingkat tinggi itu dengan guru ini masuklah secara bahasa. Kalau enggak, Pak. Harusnya ada siswanya banyak juga ya, Pak. Soalnya ini contoh-contoh. Stop dulu. Yang guru-guru tadi aja stop. Guru meminta siswa, kan hanya minta sama tanah. Tanah ini mau dijual. Dijual atau enggak? Kalau ini kan minta siswa. Siswanya kadang beri. Tapi kalau di sini siswa mengungkapkan pendapat secara percaya diri melalui aplikasi yang sudah dikirimkan guru. Nah, berarti kan dia sudah. Nah, kalau gurunya aja kan siswanya belum tentu jawab. Nah, kalau secara teori belajar, ini masuk aliran apa kalau guru ini? Behavior, Pak. Saya beritahu. Behavioristika, konstruktifka, dan apakah misalnya? Behavior, Pak. Nah, sudah. Behavior itu banyak ditinggalkan atau banyak dipakai? Kalau saya cenderung banyak dipakai, Pak.
Ya enggak. Ya. Wah, ini itu tidak ada mentransfer. Yang banyak itu mengembangkan. Konstruktivis. Makanya disebut hot. Akan mengembangkan kan sudah ada. Oh, kalau nyuruh aja, anak-anak perhatikan, anak TK aja sudah bilang gitu. Cara membuat pesawat tuh kayak ini, naknya perhatikan. Sekelasan nggak ada yang memperhatikan. Nanti kalau selalu begitu, siswa itu sudah berani. Hari ini anak-anak kita menggambar bebas. Hore, gambar bebas. Lalu gurunya yang ada gunungnya naklah, nggak jadi bebas deh. Maka terlanjur hore-hore tadi bebas. Sekalinya dibatasi lagi. Yang ada gunungnya naklah, ada gunungnya pulang, salah pulang gambarnya. Yang ada air mengalirnya ya salah pulang gambarnya. Di mana geoheuristik dipakai? Bebas ya bebas. Baru ditentukan bebasnya ini adalah misalnya naturalis alam, yang abstrak, benang kusut. Atau sekarang kita menggambar bebas tentang cita-citamu. Gambar pesawat terbang, lalu ditanya, mengkomunikasikan. Loh, kamu kok milih pesawat? Saya cita-citanya mau jadi pilot. Pesawatnya ada berapa buding, yang jadi pilot sekelasan. Behavioristik kah konstruktivis yang banyak? Konstruktivis Pak berarti. Lebih kan ini zaman 4.0 ya, zaman now. Behavioristik sudah ketinggalan. Makanya ini guru-guru banyak siswa lah. Ya. Selain behavioristik, terus konstruktivis, padahal banyak juga terus belajar misalnya kognitif. Kognitif itu siapa tokohnya? Lupa Pak, saya nggak tahu. Piase. Kan ini pedagogik, mana berapa minggu? Itu pedagogik. Maka disuruh merefleksi kok mata pelajaran pedagogik, mata kuliah ini di mana kelemahannya, di mana keunggulannya, enggak baca. Pembelajaran yang paling baik sekarang, zaman sekarang ini apa? Menurut Edward Dale ya, itu ada segitiga namanya. Segitiga apa itu? Segitiganya Edward Dale itu apa? Melihat, mendengar, berbicara, simulasi, melakukan. Yalah. Ya kan? 10%, 20%, 30%, 40%, dan 90%. Nah, 90%-nya itu adalah melakukan. Di sini banyak enggak yang melakukan siswanya, yang kamu tulis ini? Ini siswanya apa gurunya, Pak? Ya nyata ya siswa. Ini yang pintar gurunya. Jadi guru pintar. Maksudnya yang enggak usah disorot-sorot itu enggak apa-apa. Kan kamu yang bikin, kamu tahu. Yang siswa banyak melakukan untuk menunjang tujuanmu itu mana? Supaya tujuanmu itu sampai diuji itu ingat terus. Karena Ini melakukan. Dari anak menjawab pertanyaan dari guru, Pak. Menjawab pertanyaan kok melakukan. Melakukan itu maksudnya mempraktekkan. Ya, paling tidak tuh kan melakukan, memanipulasi itu simulasi, memanipulasi tahu lah, memasang yang merah-merah itu loh. Praktek ya Pak ya. Ya pokoknya ya bisa disebut praktek, kan namanya simulasi kan. Mensimulasikan itu tinggi juga, termasuk bisa mencapai 60% ingatannya. Tapi kan bentuknya tidak asli kan mempraktekkan itu kan. Misalkan menolong persalinan, tapi kan boneka. Bonekanya kan mati. Tapi kalau praktek itu kan nolong beneran.
brojol terus nangis beneran bayinya. Itu ingatannya lebih lama. Nah, lalu di dalam RPP-mu ini ada yang seperti itu enggak untuk menunjang tujuannya tadi itu kayaknya Tidak tak ada, lihat Pak. tidak ada yang menggunakan ejerdil, teori ejerdil yang supaya tahan lama. Semuanya hanya melihat, mendengar kan lupa, melihat ya lupa, sepintas saja Jepang. Kalau mempraktekkan kan ingatnya lebih lama. Iya, Pak. Dapat dompet di jalan itu sampai mati ingat. Menjiplak juga ingat, melakukan, menjiplak ulangan, yaitu sampai pegawai, wah aku dulu lulus, wah menjiplak aku. Mengatakan dengan dirinya sendiri. Karena tidak mengaku. Ada nggak ini? Merasa toh? Sekarang hot. Soal hot. Pertanyaan. Soal. Sekarang ini belajar hot tadi. Yang hot itu di dalam pembelajaran itu biasanya ditampilkan dengan yang siswa-siswa tadi. Jadi mengajak siswa itu berpikir tingkat tinggi. Siswa, jangan guru nanti gurunya yang pinter. Sekarang soal yang bahasa Indonesia tujuan nomor 1. Tujuan nomor 1 tadi adalah Menguraikan isi iklan. isi iklan. Nah, sekarang soalnya mana? Soalnya nomor 1 sama nomor 2, Pak. Produk yang terdapat dalam iklan di atas adalah apa ini? Brilliant Smart TV. Menawarkan TV kan? Oke. Jadi produk yang terdapat dalam iklan di atas adalah sound, layar komputer, alat hemat listrik, televisi. Wah, jawabnya adalah televisi. Inilah ya kisahnya nih. Hot enggak ini? Kurang, Pak. Kok sudah tahu? Makanya suruh bikin soalnya yang hot. Kenapa tidak hot? 2. Di bawah ini yang tidak sesuai dengan iklan di atas, ya ini. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan iklan di atas. Nomor 1 sampai 3 masih berhubungan dengan gambar iklan yang pertama, Pak. Ini berarti hanya tujuan nomor 1 masih. Tujuan 1. Nah, sekarang tujuan 2. Tujuan 2 menguraikan pengertian iklan. Mana? Soalnya mana? Soal nomor 4, Pak. Apa soalnya? Langsung suatu cara yang digunakan menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa disebut dengan apa? Nah, ini ada ngarannya jasa. Kan berarti ada iklan jasa. Ada iklan himbauan, ya kan? Oke, Pak. Ada iklan menawarkan tadi TV, promosi. Ya enggak? Ya. Nah, ini berarti kan tujuan nomor 2 masa ini. Oke, Pak, menguraikan pengertian iklan. Tujuan nomor 2. Pengertian iklan kan bukan, ini kan macam-macam iklan. Ini pengertian iklannya, Pak. Menawarkan atau mempromosikan suatu barang disebut itu, ini kan promosi jasa itu kan jenis iklan toh, bukan arti iklan toh. Gitu toh, Pak. Nggak salah. Nah, masuk iklan jasa, ya, masuk iklan barang, nah misalnya begitu. Oh, nggih. Itu juga harus pas. Yang nanti siswa sudah dapatnya di mana? Ini dites di sini, di soalnya ini. Kalau tesnya ini tidak bisa jawab, berarti tujuannya tadi tidak tercapai. Ya. Kalau siswa dapat menjumlah 1 sampai 20, mana? Oh, dia sudah bisa jawab 7 tambah 4, 11. Nah, sudah tercapai ngajarnya gitu. Tapi kalau yang diutamakan itu memperagakannya, coba peragakan dengan jari. Wah, jarinya nggak cukup, pakai sepatu, sepatunya dilempar dulu.
untuk membantu menghitung. Itu yang harus sinkron. Jadi tujuan dengan soalnya itu kan alatnya untuk menguji harus sama. Nah, tujuan yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia mencari kata asing dalam iklan, Pak. Mana kata asing? Nih soal nomor 3. Sekarang apa kata asing? Yang disebut asing itu apa dulu? Yang jarang dilihat oleh siswa atau jarang dibaca oleh siswa? Tahu dari mana kalau itu jarang? Atau mereka yang belum tahu artinya, Pak, bisa yang pakai bahasa Inggris gitu, Pak. Makanya kok kata asing, namanya aja asing, bahasa asing dong. Bahasa asing kan kata-kata asing, jadi kata-kata asing berarti kan bisa bahasa Cina, huruf Cina. Maksudnya asing di sini kan, nah kata-kata ini harus ada kata kunci. Apa maksudnya asing itu? Punya kata-kata kunci dulu dijelaskan di dalam kegiatan. Di dalam kegiatan pembelajarannya itu kata-kata asing yang jarang didengar itu dia harus tahu. Mungkin tidak seperti bahasa daerah dia. Kan beda-beda, daerah Jawa, daerah Kalimantan, itu kan beda-beda. Lalu ada asing. Seperti kata-kata di dalam, tadi ada yang maju, yang namanya bineka itu asing. Anak-anak pernahlah ngomong pakai bineka. Maka bineka itu artinya kan berbeda. Dia ngomong berbeda adalah guru menggunakan perbedaan itu dengan bineka. Si A bineka dengan kan pasti beda itu. Nah itu lalu asing di telinga. Biasanya satu ya Pak, Eka tambah Eka, tidak ada. Nah itulah itu yang dimaksud asing. Asing itu artinya ya kata-kata itu tidak pernah digunakan, jarang digunakan lalu asing. Anak ini nggak pernah ketemu, asing jadinya, nangis dia. Asing itu jarang jumpa, jarang ketemu, jarang dengar, jarang digunakan, asing. Nah, jarang digunakan di daerahnya apa? Gambar dan suara, jernih dan hemat. Nah, inci itu jarang, kita pakai senti. Berapa senti panjangnya? Berapa meter panjangnya? Jarang. Berapa inci? Inci ini Inggris. Galon. Berapa galon? Orang nukarnya aja literan. Tukar bensin liter. Lalu galon itu asing. Misalnya. Ya nggak? Iya, Pak. Berapa watt? Berapa ohm? Listriknya makan. Nah, itu. Tegangannya. Itu kan. Ini yang mungkin yang disebut dengan kata-kata asing. Dalam iklan di atas kuncinya apa? Jawabannya inci tadi sama garansi, Pak, kata asingnya. Jadi garansi kok nggak pakai jaminan? Ini masih dijamin ini. Orang pasti garansi. Nah, ada garansinya. Itu maksudnya dijamin. Adalah di atas dalam pembelajaran. Apanya, Pak? Dalam pembelajaranmu adalah di langkah berapa yang kata-kata asing. Ini kalau di dalam RPP-nya Pak, cuma tanya jawab tadi terus ditampilkan media, Pak. Nah, ya, melalui media itu siswa dapat menentukan kata-kata asing di dalam iklan. Okay. Harusnya begitu, ada harusnya. Makanya kalau berpikir mundur, enak. Bikin soal dulu, baru bikin tujuan. Lebih mudah. Lalu kalau tujuan dulu bikin soalnya kayak apa ya? Tujuan kayak ini, susah. Susah, Pak. Lalu orang menyebut masalah, olah masalah dulu. Lalu kamu pilih pembelajarannya. Kan begitu tahu suruhannya kemarin? Iya, Pak. Mengidentifikasi masalah. Bagaimana memecahkan masalahnya itu.
Itu memecahkannya itu kan pembelajarannya tuh supaya cepat, apa yang bisa membantu, alat peraganya kayak apa kalau dia abstrak dikonkretkan. Dia kalau sederhana masih bisa, kalau kompleks, kalau barangnya itu kompleks kayak apa? Kompleks itu kan rumit maksudnya. Kalau rumit supaya tidak rumit gimana? Nah itulah disusun. Pembelajaran memang harus kompleks supaya hot. Jadi pembelajarannya itu tidak sederhana banget, rutinitas enggak, tapi harus kompleks. Itu baru yang hot. Nah, di dalam evaluasi ini biasanya ada 3 apa yang dievaluasi. Sesuatu dievaluasi ada 3 macam. Oke, sikap. Yang ini tadi pengetahuan sama keterampilan, Pak. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Bahasa lainnya pengetahuan apa? Bahasa lainnya. Kognitif. Ya, kognitif. Terus satunya tadi sikap. Sikap itu bahasa kerennya apa? Afektif. Afektif. Yang ketiga? Keterampilan psikomotor. Nah, ada nggak di sini? Mana yang ini kan kognitif semua. Oke, Pak. Motoriknya mana? Keterampilannya mana? Yang bahasa. Ini, Pak. Oh, di soal tadi kalau keterampilannya diambil dari keterampilan proses saat anak menguraikan pengertian iklan, menguraikan pengertian iklan sama yang isi-isi iklan tadi, Pak. Keterampilannya apa? Rubrik mengamati bahasa Indonesia, berilah tanda apa? Bagian-bagian menemui kriteria. Apa ini? Pengetahuan iklan dalam ini penilaian apa ini? Rubrik untuk keterampilan. Keterampilan. Oke. Ini. Ada nggak soalmu? Ini karena keterampilan nggak ada pakainya Pak ya di soal saya tadi. Kenapa ditampilkan rubriknya ada soalnya nomor berapa? Biasanya produk tuh IC lah, ada soal IC, soal IC-nya. Oh, oke Pak. Ya biasanya lah. Ini kemarin ada rubriknya nih. Kalau baik sekali itu apa? Menyebutkan isi-isinya, atau mungkin coba anak-anak aku olahkan iklan yang himbauan. Anak-anak kan bikin. Dilarang kencing di sini. Dilarang buang sampah di sini. Kenapa masih dilanggar? Karena kalimatnya yang tidak pas. Jangan, artinya jangan membuang. Membuangnya harus diganti. Membuangnya diganti apa? Dilarang. Pakai stop. Jangan. Pungutlah. Oh, pungut. Ambil nih Pak. Pungutlah sampah. Setiap sampah dipungut kan nggak ada. Nah, ini suruh buang, buanglah sampah, buangnya sembarangan. Menaruhnya barang, menurutku pas saja di situ. Tapi kalau kalimatnya diganti pungutlah, habis sampah itu. Karena dipungut kok, bukan dibuang. Ya kan? Ya. Nah, itu hanya candaan. Tapi memang benar harusnya dipungut. Pungut gitu. Pungutlah sampah. Jangan merokok di sini, di situ. Di situ boleh. Di situ. Makanya harus diganti kalimatnya. Misalnya merokok atau mati. Itu bahasa matematik loh itu. Ada kata-kata atau merokok atau mati. Logika. Atau merokok atau sehat. Artinya kalau kamu merokok tidak sehat lah. Kalau merokok. Nah, itu anak-anak disuruh
Lalu penilaiannya namanya Tampilan. keterampilan. Soalmu mana? Nggak ada, Pak. Maka ini ada. Karena saya Pakai ini deh. saya mikirnya Pakai ini deh. keterampilan cuma diambil dari keterampilan proses saat menyampaikan pengertiannya Pinter ini. gurunya loh, siswa. gitu. Kok gurunya terus? Yang pinter gurunya loh. Ya, salah saya, Pak, ya. Guru itu kan memfasilitasi, fasilitator guru itu. Ya nggak ya? Nggih. Nah, Nurhayati. Wah, susah banget bikin. Memang RPP itu susah sekali kalau dipikirkan. Tapi kalau mundur enggak. Nggih, Pak. Aku ngajar penjumlahan berapa? Penjumlahan sampai 20, olah soalnya. Mana yang susah? Ternyata yang susah itu yang aneh-aneh. 7 tambah 4 itu susah. 5 tambah 7. Nah, kalau 5 enggak susah, ada 5-nya itu. 5 dengan 7 itu 55, ada 2-nya 12 cepet ya. Tapi karena satunya 7, satunya 4. Ke 5 kurang, susah. 7-nya ke 10. Nah, itu. Lalu ngalih biasanya satu. Itu salah itu. Kenapa salah? Ya itu tadi nanggung dengan tangan tuh. Ya, karena dia tidak asing. 7 tambah 4 dengan 5 tambah 5 tambah 6 juga cepat ya. Karena ada kata 5-nya itu. Ini 5 itu gampang. 5. Nah, 5. Jadi dari situlah berarti siswa dapat menjumlahkan 2 bilangan. Tujuannya begitu. Melalui apa? Melalui jari tangan. Melalui apa? Melalui peragaan ini. Nah, gitu. Nggih, Pak. Melalui apa? Melalui berdiskusi. Gampang kan? Kalau mulai bawah, mikirnya yang mulai bawah. Berarti bikin soal dulu ya, Pak? Ya iya dong. Itu katanya menurut Polya. Jos Polya itu menaruh berpikir mundur itu di nomor 6. Tapi dia berpikir itu ada 21 cara. Mundur itu di ranking 6. Berarti mikir mundur itu baik. Nomor 1 itu cara bodoh. Nomor 1, Polya itu menunjukkan cara bodoh itu nomor 1. Ini lo 2. Ini lo 3. Jadi kalau digabung itu 5. Ini cara bodoh nih. Cara bodoh. Ya, ada 3 penilaian tadi. Ada kognitif, afektif, psikomotor, produk, keterampilan, gerakan. 3. Pertanyaan yang belum oleh banyak pertanyaan. Sudah ya? Sudah. OTP ACK-nya tadi sudah ya? Ya, Pak. Nah, kan pertama tadi ada knowledge-nya dan harusnya berdua yang nanya ini. Mungkin, Pak. Kalau yang nanya aku sendirian beliuran nih mulai pagi. Beliuran. Terus di Sikap, Pak. nah, di penutup ada kunci jawaban sama nggak usah. Penutup di kegiatan itu kan ada pendahuluan, inti, penutup. Dengar penutup dikira ampe. Belum. Ini, Pak. Tutup sini. Nah, penutup. Dari sekian penutup ini refleksi. Yang merefleksi ini gurunya atau siswanya? Guru, Pak. Tapi kok bersama siswa? Itu kesimpulan, Pak, membuat kesimpulan. Yang refleksi yang di atas ini, Pak. Ini. Penutup, sintak 5 menganalisis dan mengevaluasi guru bersama siswa, refleksi, melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung dengan mengajukan pertanyaan seperti apa saja yang telah kita pelajari, misal menanyakan pada diri sendiri, apa yang kita pelajari anak-anak atau aku?
Siswa Pak, nggih harusnya ada siswanya nggih. Apa saja yang kita pelajari hari ini anak-anak gitu nggih Pak? Semua kah? Perorangan kah? Acak kah? Kan nggak jelas. Oh nggih. Melakukan nggak nanti? Melakukan Pak, ini sudah yang diperticingkan kemarin Pak. Kayak apa? Yang sudah semalam kayak apa? Coba ingat-ingat, mengulangi lagi. Kayak apa? Merefleksinya kayak apa kan? Baiklah anak-anak, sekarang Ibu tanya, kita tadi belajar apa saja hari ini? Nanti anak-anak jawab, ada iklan Bu, jat tunggal Bu, jat campuran, seperti itu Pak. Itu merefleksi atau membuat rangkuman? Menyimpulkan atau merefleksi? Apa Pak bedanya refleksi sama kesimpulan? Menyimpulkan itu kan dari sekian itu disimpulkan jadi, kalau merefleksi itu kan tengok ke belakang, determine. Oh, geng. Oh, sengatku tuh mengganggu mulut. Oh, berarti harus saya potong. Nah, misalnya. Itu refleksi. Supaya kelihatan keren, dicukur kan lebih muda 10 tahun. Ini apa? Ini merefleksi atau menyimpulkan? Menyimpulkan berarti Pak. Nah, menyimpulkan. Dan sekarang refleksinya yang mana? Ya, Terus tindak lanjutnya mana? Tindak lanjut. Mana tindak lanjut? Tidak ada Pak. Karena tidak merefleksi. Setelah direfleksi, lalu ada tindak lanjut. Ya. Iya Pak. Ya. Nah, cukup. Nur Hayati cukup. Oke. Sekarang ditutup. Oke, terima kasih banyak Bapak. Berarti ulun live nih Pak, meninggalkan G. Ya, tapi ngomong dulu. Pak, saya sudah tak. Aku nelpon terus aku. Gantian yang nelpon. Terima kasih banyak nih Pak. Assalamualaikum. Inggih lewat HP Pak. Nggih kada apa-apa. Ada apa-apa lah Pak. Soalnya laptop ulun Pak bisa takang bisa ini suaranya lawan kedede juga ada kedengaran Pak suara ulun kalaunya pakai laptop. Kalau pakai handphone kalau bisa kan pakai 2 akun, jadi 2 HP supaya satu gasan layar pian karena kalau pen pas kayak ini foto pian tidak ada. Sebentar ulun masukkan Ibu Nur Hidayanti dulu lah. Iya. Ibu Nur Hidayanti. Oke, Pak. Sudah masuk kelompok. Lagi proses. Nah, itu Pak, masuk sudah di pian. Oke, Pak. Habis ini istirahat dulu berarti Pak ya. Oke. Oke. Jadi mulainya nanti sesuai jam itu juga Pak lah. Oke. Ini Pak. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin kan habis ini urutannya harusnya ke-6, cuman kalau di jadwal katanya ada jeda istirahat ya. Nggih Pak, jam 1 di jadwal itu masuknya lagi. Oke, berarti Bu Puspita kan kenanya jam 1 ya. Nggih. Dan teman-teman. Oke. Jadi mungkin nanti kita akan mulai yang jam 1. Nah, selanjutnya yang lain yang mumpung ada di sini kayak Ibu Rahmiati, Ibu Puspita, kalau mau coba section silahkan.